Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekaman Sani bersama teman-teman saya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar kewirausahaan. Adapun pokok-pokok yang akan kami bahas adalah mengenai definisi, karakteristik wirausaha, aspek jiwa wirausaha, faktor pengaruh jiwa wirausaha, model jiwa wirausaha, pola asuh orang tua dan jiwa wirausaha, profil wirausaha, dan falsafah wirausaha. Mengenai definisi sendiri, menurut Arman Hakim Nasution CS, wirausahawan adalah seorang inovator yang menggabungkan teknologi yang berbeda dan konsep bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa yang mampu mengenali setiap kesempatan yang menguntungkan, yang menyusut konsep strategi perusahaan, dan yang berhasil menerapkan ide-idenya. Sedangkan menurut Fadil Muhammad, wirausahawan adalah penentu resiko yang aktif berinovasi dan berusaha memperkecil resiko sehingga dia benar-benar paham akan resiko yang dihadapinya. Sedangkan menurut Coach Joseph Schumpeter, entrepreneurship is an innovator carrying out new combination. Entrepreneurship is the prime creative socio-economic force in the society. Yang artinya wirausaha adalah seorang inovator yang membawa kombinasi baru wirausaha dalam ekonomi kreatif masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik seorang wirausaha. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama yaitu lebih menyukai pekerjaan dengan risiko yang realistis, di mana para wirausaha ini sebelum melakukan pekerjaan selalu memikirkan resiko-resiko yang dapat terjadi ke depannya, dan hal itu dapat menjadi acuan untuk mengambil langkah untuk mengambil suatu pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu bekerja lebih giat dan memerlukan kemampuan mental. Karena seorang wirausaha ini harus melalui banyak proses agar seorang wirausaha ini dapat menjadi orang yang sukses. Lalu yang ketiga yaitu menjadi bekerja lebih giat dengan adanya imbalan uang walaupun belum sesuai harapan. Karena tujuan dari wirausaha sendiri yaitu untuk mendapatkan uang atau mendapatkan profit. Jadi dengan adanya imbalan uang atau keuntungan itu dapat membuat seorang wirausaha menjadi lebih giat, menjadi lebih rajin dan gigih. Lalu yang keempat ada ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh pencapaian pribadi. Lalu selanjutnya yaitu menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif. Jadi seorang wirausaha ini menunjukkan kinerja yang baik dalam kondisi di mana dia mendapat umpan balik yang jelas dan juga positif untuk dirinya. Lalu yang terakhir yaitu cenderung berpikir ke masa depan dan memiliki pemikiran jangka panjang. Kebanyakan seorang wirausaha itu selalu memikirkan langkah apa yang akan diambil ke depannya, dan hal tersebut berlaku untuk jangka panjang. Lalu selanjutnya ada aspek jiwa wirausaha. Seorang wirausaha ini lebih suka dengan risiko moderat, di mana ia menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan proses mental dengan tujuan utama adalah pencapaian prestasi pribadi. Jadi seorang wirausaha ini harus memiliki mental yang kuat, karena menjadi seorang wirausaha tidak langsung dapat menjadi orang yang sukses, karena semua itu harus melalui proses. Lalu yaitu locus of internal control, dan cenderung berpikir panjang dan memiliki potensi melakukan visi jauh ke depan. Seperti yang tadi, seorang wirausaha selalu memikirkan apa yang akan ia lakukan ke depannya dan memikirkan resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Kemampuan inovasi dan kreativitas.
Seorang wirausaha harus memiliki kreativitas yang tinggi, karena dengan itu ia dapat menjadi orang yang sukses. Dan juga seorang wirausaha pasti merupakan orang yang mandiri, karena ia harus bisa untuk bekerja sendiri dan tidak mempergantungkan kepada orang lain. Kemudian kita masuk ke faktor pengaruh jiwa wirausahaan. Nah, faktor pertama itu adalah usia, di mana semakin besar usia kita, maka semakin besar juga jiwa wirausaha akan timbul. Nah, namun walaupun usia kita sudah terbilang termasuk usia yang cukup untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, namun latar belakang budaya juga menjadi faktor penting. Walaupun usia kita sudah cukup, namun jika latar belakang budaya kita kurang memenuhi untuk tumbuhnya jiwa wirausaha, maka tidak akan timbul jiwa wirausaha itu. Lalu jenis kelamin juga mempengaruhi karena kebanyakan wanita itu dengan latar belakang budaya yang salah tidak akan mendapat jiwa wirausahaan, namun akan sekedar menjadi ibu rumah tangga. Lalu intelijensi adalah faktor yang kedua, di mana intelijensi ini ditimbulkan dari tingkat pendidikan yang tinggi, pola asuh keluarga yang baik, dan kemandirian. Tumbuh dan berkembangnya jiwa wirausaha ditentukan oleh faktor bawaan maupun lingkungan, sebagaimana perkembangan jiwa manusia itu sendiri. Lalu model jiwa wirausaha, locus of internal control, di mana terdapat di dalamnya adalah kemandirian, kreativitas, planning, resiko moderat, pengejaran prestasi, orientasi, dan personal value. Lalu pola asuh orang tua. Dari orang tua yang demokratis akan lahir wirausahawan. Profil wirausaha. Yang pertama adalah ciri orang wirausaha. Orang wirausahawan menunjukkan watak seorang wirausaha, yaitu percaya diri yang berarti memiliki keyakinan, memiliki kemandirian, dan juga optimisme. Kemudian, seorang wirausahawan berorientasi pada tugas dan hasil, yang berarti dia memiliki set pikiran, memiliki mindset untuk berprestasi, berorientasi pada hasil, ketekunan, ketabahan, kerja keras, kuat, energik, dan inisiatif. Kemudian wirausahawan tidak takut untuk mengambil resiko. Karena dalam berwirausaha itu harus bisa mengambil semua kesempatan, semua peluang yang ada, tidak melihat risiko apa yang akan diupaya. Kalau seorang wirausahawan memikirkan banyak tentang risiko yang akan didapat, maka seorang wirausahawan tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa memulai berusaha. Kemudian, seorang wirausahawan memiliki jiwa kepemimpinan yang mudah bergaul dan juga bisa menjadi roda penggerak dari suatu organisasi dan bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpin di wirausahanya nanti. Kemudian, orisinalitas, fleksibel, serba bisa, dan berorientasi masa depan, yaitu memikirkan langkah-langkah berikutnya yang sekiranya bagus untuk diambil, visioner gitu. Kemudian masuk ke falsafah wirausaha. Keberhasilan seorang wirausahawan itu dapat ditolak ukuri dari jika dia bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Wirausahawan pasti bisa gagal, semua orang bisa gagal, dan gagal itu adalah bibit awal dari keberhasilan. Jadi, kegagalan dan keberhasilan dalam usaha harus diterima sebagai pengalaman. Karena tanpa pengalaman tidak akan bisa berhasil
mencapai titik tertinggi dalam berwirausaha. Kemudian, keberhasilan adalah buah dari segala usaha yang tidak kenal lelah. Sekarang, tujuan usaha harus dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan diri, terimalah diri kita apa adanya, perhatikan kemampuan dan kelemahan diri yang masih ada sehingga bisa memperbaikinya dan mengantisipasi masalah ke depannya dan menyesuaikan diri sendiri untuk tidak eh, kalah karena kelemahan yang kita miliki. Kemudian orientasi kepada tujuan, kemudian akan mendorong pemunculan sifat-sifat positif dari hasil yang diperoleh lebih penting daripada hasil yang sempurna. Jadi begitulah falsafah berusaha. Intinya adalah seorang berusahawan harus menjadi pemimpin yang bagus, harus visioner, tidak boleh memikirkan terlalu berat tentang risiko yang akan didapatkan, dan tak boleh kena lelah dan juga tidak takut atas kegagalan. Gitu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai mental dan karakter entrepreneur. Di sini terdapat 13 karakter dan mental yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yaitu pertama, berpikir positif, berani menanggung risiko, punya niat dan tekad kuat, pantang menyerah, selalu belajar, bersyukur, kedisiplinan tinggi, percaya diri, jujur, kreativitas tinggi, inovatif, kerja keras, pandai memanfaatkan peluang. Ke-13 mental dan karakter entrepreneur ini disampaikan oleh Thohir dalam webnya, yaitu folderbusiness.com. Yang pertama adalah berpikir positif. Seorang entrepreneur harus memiliki pikiran yang positif. Dengan berpikir positif, maka seorang entrepreneur akan didorong untuk melakukan tindakan dan perilaku yang positif pula. Dengan berpikir positif, seorang entrepreneur juga dapat terhindar dari sifat-sifat pesimis, rasa kecewa, dan terhindar dari kegagalan. Kemudian yang kedua adalah berani menanggung risiko. Dalam memasuki dunia bisnis, seorang entrepreneur akan dihadapkan oleh hal-hal yang baru. Dan di dalamnya terdapat berbagai macam risiko, baik risiko yang menguntungkan maupun risiko yang merugikan. Seorang entrepreneur harus berani menanggung risiko, meskipun risiko tersebut adalah risiko yang merugikan. Dan jika Anda mengalami risiko yang merugikan tersebut terjadi, maka kembali lagi ke poin pertama, yaitu berpikir positif. Kemudian karakter yang ketiga adalah punya niat dan tekad kuat. Memasuki dunia bisnis bukanlah hal yang mudah. Seorang entrepreneur akan dihadapkan dengan hal baru. Oleh karena itu, seorang entrepreneur diharuskan mempunyai niat dan tekad yang kuat. Karena dengan niat dan tekad yang kuat, maka rintangan apapun yang dihadapi akan terus dihadapi oleh seorang entrepreneur dan nantinya akan mendorong kita kepada poin keempat karakter, yaitu pantang menyerah. Dengan niat dan tekad yang kuat ini, maka seorang entrepreneur juga akan memiliki sifat pantang menyerah. Selain itu, seorang entrepreneur juga diharuskan selalu belajar mengenai hal-hal baru atau perkembangan yang terjadi di dunia ini. Hal tersebut juga merupakan karakter yang harus dimiliki oleh entrepreneur, yaitu selalu belajar. Kemudian, seorang entrepreneur juga harus memiliki sifat selalu bersyukur. Selalu bersyukur di sini adalah selalu bersyukur dan menerima apapun yang didapatnya. Dengan begitu, maka seorang entrepreneur tidak akan mudah putus asa dan akan selalu lapang dengan apapun yang terjadi. Kemudian yang ketujuh adalah kedisiplinan tinggi. Entrepreneur yang sukses tidak bisa dipisahkan dengan kedisiplinan yang tinggi. Dengan kedisiplinan yang tinggi ini nantinya akan mengantarkan seorang entrepreneur ke jalan kesuksesannya. Contoh paling kecil dari kedisiplinan yang paling sederhana yaitu tidak menunda pekerjaan. Kemudian yang ke-8 adalah percaya diri. Percaya diri
Percaya diri di sini dibutuhkan oleh seorang entrepreneur, karena dengan percaya diri, maka seorang entrepreneur akan mampu menghadapi segala rintangan dan percaya akan kemampuan yang dimiliki olehnya. Kemudian yang ke-9 adalah sifat jujur. Jujur di sini adalah nilai plus yang harus dimiliki oleh entrepreneur, di mana entrepreneur diharuskan mengatakan atau jujur tentang keadaan yang sebenarnya terjadi. Hal ini sangat menguntungkan seorang entrepreneur karena sifat jujur ini dapat menuntun kepada klien atau rekan yang lebih banyak. Kemudian adalah kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang tinggi di sini seorang entrepreneur diharuskan memiliki kreativitas yang tinggi untuk menciptakan ide-ide baru. Kemudian adalah inovatif. Kreativitas yang tinggi di sini akan menuntun kepada inovatif, di mana inovatif ini seorang entrepreneur dia harus memiliki karakter inovatif, di mana bisa mendapatkan ide-ide yang sebelumnya tidak terpikirkan dan berbeda dari yang lain. Tidak lupa juga seorang entrepreneur harus memiliki sifat kerja keras. Karena dalam dunia bisnis, semuanya bergerak dengan cepat dan harus bekerja dengan keras untuk dapat mengejar target atau pencapaian yang diinginkan. Yang terakhir, dan ini sangat penting sekali menurut saya, yaitu adalah pandai memanfaatkan peluang. Seorang entrepreneur harus pandai memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya, tidak menyia-nyiakan peluang yang datang. Selain itu, sebelum memanfaatkan peluang ini, seorang entrepreneur juga harus dibekali dengan keahlian dan tekad yang kuat dalam berwirausaha. Banyak peluang bisnis ataupun ide-ide inovatif yang menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seorang entrepreneur. Sekian dari saya, terima kasih.